Makin ngeri, Al-Shabaab jalin kerjasama dengan Houthi, Zionis Israel dibuat ketar-ketir. Konflik yang semakin meruncing antara kelompok Hamas dan Israel, kini terus meluas setelah angkatan bersenjata dari Zionis Israel terlihat tak mengundur langkahnya, membombardir pihak-pihak sipil tak bersalah. Dukungan solidaritas pada Palestina pun semakin gencar. Selama ini Hizbullah Houthi dan beberapa kelompok proksi Iran lainnya, yang sering terdengar. Namun belakangan muncul Al-Shabaab. Kelompok yang eksistensinya diakui di Somalia dan Ethiopia, bakal terjun ke medan perang. Bukan hanya solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina, Al-Shabaab sejak dulu dikenal punya hubungan yang baik dengan Houthi. Jika Houthi saja sudah cukup bikin koalisi Israel, Amerika Serikat kerepotan. Bisa dijamin bergabungnya, Al-Shabaab bisa memberikan kas kemerdekaan kepada Palestina yang cukup besar. Sejatinya kelompok Al-Shabaab berbasis di Somalia dan lebih dikenal dengan As-Shabaab dan juga Hizb al-Shabaab. Enggak hanya itu, mereka juga menyebut dirinya sebagai Imarah Islam Somalia. Apapun namanya, Al-Shabaab sejatinya merupakan organisasi militer dan politik Islam Sunni yang berbasis di Somalia, dan aktif di tempat lain di Afrika Timur. Karena keberadaannya di Somalia, kelompok militan ini dikabarkan aktif terlibat dalam perang Saud Somalia yang sedang berlangsung, dan memasukkan unsur-unsur nasionalisme Somalia ke dalam perjuangan Islamnya. Al-Shabaab kini dipimpin oleh sosok bernama Ahmad sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dan kepemimpinannya tersebut ditemani oleh sang wakil bernama Abu Bakar Al-Idan. Namun di awal jabatannya dirinya belum mampu mengembalikan ketenaran Al-Shabaab di Somalia. Namun di tahun 2017 kelompok militan ini akhirnya mulai bangkit kembali, dengan melancarkan serangan-serangan di beberapa titik di Somalia. Bahkan beberapa serangan mereka berhasil mengalahkan pasukan dari pemerintah Somalia. Makanya gak heran jika di bulan Juli 2022 lalu, Al-Shabaab dianggap bangkit kembali di Somalia, dan tentunya berusaha mengembalikan eksistensinya di wilayah mereka, dengan melancarkan berbagai serangan ke pemerintah Somalia. Maka dari itu setelah menyadari Al-Shabaab bangkit, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud mendeklarasikan perang total melawan kelompok militan tersebut. Bahkan untuk menanggapi hal tersebut, Somalia melakukan operasi ofensif bersama African Union Transition Mission in Somalia, atau disingkat dengan ATMIS. Untuk melawan kelompok tersebut, bahkan operasi tersebut didukung oleh Amerika Serikat. Kebangkitannya tersebut tentunya bukan hanya membuat Somalia khawatir, tapi juga Amerika sendiri. Pasalnya kini, Al-Shabaab bermitra dengan kelompok Houthi. Dengan kata lain, Al-Shabaab bakal lebih sulit lagi untuk dilenyapkan. Pasalnya kekuatan mereka tentunya bertumbuh seiring kerjasama antara Al-Shabaab dan Houthi terus terjalin. Apalagi hingga saat ini, kelompok ini masih cukup hebat untuk melakukan perekrutan anggota asing. Terbukti pada tahun 2020. Perkiraan jumlah rekrutan asing yang masih aktif di Al-Shabaab berkisar antara 450 hingga 2.000 orang. Sebagian besar dari mereka yang direkrut berasal dari Afrika Timur, terutama Hanam Diar Beraldiar dan juga Uganda. Namun karena suatu hal hanya sedikit pejuang asing yang memegang peran penting dan strategis dalam kelompok tersebut, banyak di antara mereka hanya sebatas anggota sayap militer saja. Selain itu yang membuat kelompok ini cukup penting untuk diwaspada, karena mereka memiliki banyak sekutu termasuk Al-Qaeda. Namun selain Al-Qaeda, Al-Shabaab juga diklaim bersekutu dengan kelompok militan Hizbul Islam yang juga berbasis di Somalia. Dengan begitu kelompok militan ini semakin kuat dalam hal militer. Apalagi dikabarkan kelompok militan tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 15 juta dolar per bulannya. Tentunya dengan dana sebesar itu membuat Al-Shabaab mampu meningkatkan persenjataannya. Bahkan PBB memperkirakan anggaran militer kelompok militan tersebut mencapai 21 juta dolar berasal dari dua sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Nah, untuk eksternal kelompok Al-Shabaab diklaim mendapatkan pendanaan dari sekutunya yakni Al-Qaeda. Bahkan gak cuma pendanaan aja, Al-Qaeda juga diklaim menyalurkan bantuan persenjataan berupa senjata ringan dan amunisi dari Yaman, yang biasanya diangkut melintasi Teluk Aden dengan perahu kecil. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga menuding bahwa negara Eritrea juga mendanai dan mempersenjatai kelompok militan tersebut.